Ekonomi kreatif jauh lebih unggul untuk diterapkan di negara berkembang dibandingkan dengan ekonomi tradisional. Selamat pagi, salam sejahtera, Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan saya Yudis Febrian, perwakilan dari tim pemerintah. Secara tegas dan lugas saya menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan menyampaikan definisi dan latar belakang terlebih dahulu untuk membawa perdebatan yang objektif dan komprehensif. Yang pertama, negara berkembang adalah negara yang sedang mengalami pertumbuhan baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial, di mana negara berkembang cenderung belum memiliki keahlian ataupun kemampuan seperti negara maju, sehingga dengan adanya ekonomi kreatif ini dapat membantu masyarakat untuk mengasah kemampuan mereka dalam peningkatan sumber daya yang ada. Kemudian ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berfokus pada produksi dan pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, dan keahlian intelektual seperti desain, film, arsitektur, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ekonomi tradisional adalah ekonomi yang hanya berfokus pada produksi dan distribusi ekonomi saja. Kemudian di sini saya akan menyampaikan latar belakang adanya mosi kali ini adalah indeks perkembangan atau indeks pertumbuhan ekonomi masyarakat di negara berkembang yang diakibatkan masih menerapkan konsep ekonomi tradisional sebagai fokus utama negara tersebut. Kemudian berdasarkan status quo saat ini juga banyak sekali masyarakat di negara berkembang yang sudah melek akan teknologi, sehingga dengan hadirnya ekonomi kreatif saat ini dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka yang mereka miliki. Memang Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh negara berkembang ketika ingin mengutamakan ekonomi kreatif. Salah satunya di bidang sumber daya manusia yang belum memiliki keterampilan serta permodalan yang belum memadai. Namun rekan-rekan dari tim kontra tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, karena di sini saya akan memberikan mekanisme solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yang akan dijelaskan pada mekanisme solusi. Selanjutnya, mengedepankan ekonomi kreatif dapat menjadi strategi yang tepat untuk mengimbangi perubahan teknologi, mengingat industri kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan peluang kerja yang baru bagi masyarakat. Dewan Juri yang kami hormati, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita mendukung ekonomi kreatif, maka secara tidak langsung kita juga akan mendukung ekonomi tradisional. Kemudian di sini saya mempunyai dua argumentasi utama. Yang pertama, negara berkembang harus mengedepankan ekonomi kreatif dibandingkan ekonomi tradisional karena ekonomi tradisional bergantung kepada alam, sedangkan ekonomi kreatif lebih fleksibel. Ekonomi kreatif seperti pertanian seringkali bergantung kepada sumber daya alam yang ada di suatu negara, seperti kepada tingkat kesuburan tanah, sedangkan ekonomi kreatif lebih fleksibel. Di sisi lain, ekonomi kreatif menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan seperti industri kreatif, seperti desain, seni, teknologi, dan lain sebagainya. Fleksibilitas ekonomi kreatif juga terlihat dalam adaptabilitas terhadap perubahan tren dan permintaan pasar. Dalam era digital dan globalisasi, permintaan konsumen terus berubah dan teknologi terus berkembang. Ekonomi kreatif memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan inovasi yang baru. Sebagai sektor yang berbasis pada keterampilan dan kreativitas manusia, ekonomi kreatif memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat, individu dengan bakat dan keterampilan kreatifnya masing-masing. Dengan demikian, mengedepankan ekonomi kreatif sebagai prioritas bagi pemerintah atau negara berkembang adalah langkah yang tepat. Ekonomi tradisional seperti pertanian tetap penting, namun mengandalkan sektor ini juga tidak selalu cukup dalam mengatasi tantangan ekonomi sosial yang lebih kompleks. Dengan mengembangkan ekonomi kreatif, negara berkembang dapat memanfaatkan fleksibilitas yang ada. Kemudian argumentasi kedua saya adalah negara berkembang harus mengedepankan ekonomi kreatif dibandingkan dengan ekonomi tradisional, karena ekonomi kreatif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara berkembang. Dewan Juri yang kami hormati, kita harus menyadari pentingnya mengembangkan ekonomi kreatif sebagai alternatif yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Dengan pengembangan ekonomi kreatif, negara berkembang memiliki kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang beragam dan berbasis pengetahuan. Seiring dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan mengarah kepada sektor industri dan jasa, ekonomi kreatif menyediakan peluang bagi individu untuk mengembangkan semua minatnya. Selain menciptakan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat memperluas kesempatan usaha mikro dan usaha kecil. Dewan Juri yang terhormat, seperti dalam ekonomi kreatif, ide-ide kreatif juga diwujudkan menjadi produk dan layanan
kemungkinan yang diminati oleh pasar dan memungkinkan pelaku usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Dilanjut, pengembangan ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif bagi tingkat pendapatan masyarakat. Industri kreatif cenderung memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada sektor pertanian tradisional yang dapat meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga. Dalam lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas, produk dan layanan yang lebih dihasilkan oleh ekonomi kreatif seringkali memiliki daya tarik yang lebih tinggi daripada nilai jual yang ada di pasar saat ini. Kemudian menciptakan peluang bagi peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Melalui pengembangan ekonomi kreatif, negara berkembang juga dapat meningkatkan daya saing dan berkelanjutan ekonomi mereka. Dalam era globalisasi dan persaingan global, industri kreatif telah menjadi salah satu sektor yang tumbuh pesat dan memiliki potensi ekspor yang besar. Negara-negara berkembang yang mampu mengembangkan di sektor secara efektif dalam mempromosikan produk dan jasa kreatif mereka ke pasar internasional, meningkatkan arus devisa, dan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian global. Sekian dan terima kasih. Mekanisme yang saya berikan adalah dalam perdebatan. Sehingga mekanisme yang saya ajukan dalam perdebatan kali ini adalah dengan cara mengoptimalkan ekonomi kreatif di negara berkembang, karena ekonomi kreatif sudah menjadi solusi yang solutif untuk diterapkan saat ini karena masyarakat sudah mengikuti perkembangan zaman, sehingga ekonomi lebih mengikuti perkembangan zaman dan dapat membuat negara berkembang menjadi negara yang lebih maju. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ada yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan sektor ekonomi. Kedua, pemberian insentif dan bantuan keuangan. Pemerintah dapat memberikan insentif dengan bantuan keuangan kepada individu dan organisasi di sektor ekonomi kreatif serta mendorong kewirausahaan dan inovasi yang baru. Karena Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan memberikan bagaimana pelatihan-pelatihan yang ada kepada daerah pedesaan. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya, yaitu mendukung mosi perdebatan karena ekonomi tradisional bergantung kepada alam, sedangkan ekonomi kreatif lebih fleksibel dan ekonomi kreatif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara berkembang.